Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Indra dari Street Art Custom. Dan kali ini gue ada di workshop Street Art Custom. Di video kali ini gue akan ngejelasin bagaimana menyenangkannya, mudahnya untuk memodifikasi motor di rumah kalian atau di bengkel yang terdekat di rumah kalian. Kemarin gue sempat posting di Instagram, baik Instastory atau feed, hal-hal yang membuat kalian kecewa ketika memodifikasi atau membuat kalian frustasi. Dan di video kali ini gue akan ngejelasin bagaimana enaknya atau menyenangkannya dan mudahnya memodifikasi motor. Kebetulan di belakang gue ada Yamaha Scorpio nih, keluaran tahun 2011-an, 2010-2011 yang akan gue modifikasi. Dan di video kali ini gue akan jelasin step by stepnya, bagaimana gampangnya dan mudahnya. Pertama, gue akan ngerjain sasisnya dulu untuk sasis motor ini. Nah, kemudahan untuk memodifikasi motor ini ada di sasisnya. Kebetulan gue udah bikin sasis seperti ini. Bisa teman-teman lihat nih, di sini ada banyak sasis sama semua. Ya, sasis seperti ini. Ini keker, berat dan kokoh yang akan kita pasang di Scorpio ini. Oke, sasis ini kalian mungkin nggak percaya kalau ini tebel. Ini pipanya pipa 25. Dan juga digabung dengan pipa 22. Gak percaya, gue ambil sigmat, gue akan ukur. Ya, diameter pipa ini 25 mili. Bisa baca sigmat, teman-teman? Ya, agak susah ya ngebacanya ya. Gak apa-apa, ini 25 mili dan yang di tengahnya ini 22 mili. Nah, step pertama ketika kita mau ngerjain rangka, banyak banget orang yang gue lihat sasisnya atau mungkin cerita ke gue bahwa sasisnya tuh miring sebelah. Kalian pernah lihat kan sok belakangnya itu ada yang miring gitu, atau sasisnya belok sebelah. Nah, itu banyak hal kenapa bisa seperti itu. Nah, di video kali ini gue akan ngejelasin bagaimana cara mengerjakan sasis belakangnya. Kita lagi ngomongin subframe, kita lagi nggak bikin mainframe. Oke, yang pertama-tama posisikan motor kalian di tempat yang aman dan nggak bergerak-gerak. Nah, kalau di street art kita ada workbench seperti ini, ya kan? Kita ada workbench. Kita lurusin posisi motornya. Oke. Dan kita akan cari posisi paling rata atau level menggunakan water pass. Nah, ini kameramen. Ini kita akan cari posisi water pass. Oke. Nah, ini udah boleh lihat sini. Ini posisi udah di tengah ya. Posisi sudah di tengah berarti dia udah center nih. Udah center. Oke. Baru setelah itu sasis motor ini kalian amankan. Banyak cara untuk mengamankan sasis. Kalian bisa menggunakan dongkrak, mungkin sasisnya di las titik dulu supaya nggak bergerak. Tapi kalau di kita, ya kita ada strap untuk kencengin sasis supaya dia nggak gerak. Ini udah kenceng ya. Oke, kita ikat lagi aja biar diem. Oke, posisinya masih di water pass tengah. Kita cek di semua posisi, di arm juga udah. Nah, baru kali ini kita akan eksekusi sasis belakangnya, alias kita chop atau kita potong. Nah, biarin tim street art yang akan motong, Ronaldo. Kita akan motong di bagian depan, atas dan bawah. Ya, di bagian belakang ini bisa nih, kameramen maju dulu mendekat. Kita akan potong di bagian sini. Bagian sini nih yang gue tandain tape. Nah, yang di bagian belakang untuk Scorpio sisain di posisi baut. Nih. Ini kan posisi ya. Nah, sisain di sini. Jadi jangan motong di sininya, tapi sisain supaya footstep-nya tetap bisa kepasang. Seperti itu, oke? Ya, Dok. Kita eksekusi, Dok. Nah, ini lagi dipotong sasisnya, depan dan belakang, membutuhkan waktu beberapa menit aja. Harus hati-hati ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan gerinda potong. Usahakan safety terutama di bagian mata karena gramnya bisa naik ke mata. Ya, itu kameramen lagi nge-record prosesnya. Jadi video kali ini prosesnya adalah real time. Bener-bener kita ngerjain dari nol nih. Walaupun barang-barangnya kita udah sediain lah, nggak lama, nggak perlu belanja dulu, tapi udah kita siapin. Tapi prosesnya bener-bener real time. Kita akan potong motor ini sampai jadi bentuk motor custom seperti apa. Nah, kayak gini nih. Oke. Jangan dipaksa atau diketok, usahain bener-bener kepotongnya dengan sempurna supaya lengkungan di depannya nggak ikutan bengkok gitu. Sip, udah kepotong, rangkanya udah kepotong. Seperti ini, potongan rangkanya seperti ini, rangka asli Scorpio-nya yang kita udah marking tadi.
udah kepotong. Nih bekas potongannya, masih agak panas sedikit bekas potongannya. Oke, ya kan. Baru sekarang kita halusin sedikit supaya nggak tajam di tangan, lebih faktor safety. Terus. Ya, ini proses sekali lagi, prosesnya real time walaupun diedit, tapi prosesnya benar-benar dilakukan semuanya hari ini. Dari mulai pemotongan sampai dengan pengelasannya. Oke, kita percepat aja karena penghalusan kalian bisa tahu lah ya. Skip. Oke. Nah, sekarang saatnya pemasangan rangka belakang. Itu udah ditali air di depan, tarik garis ke belakang, tarik benang bisa, terus juga tetap kita menggunakan water pass. Nah, fungsinya water pass sebelumnya adalah memastikan motor ini dalam posisi yang level. Ketika pemasangan sasis juga harus level. Nah, sekarang ini udah level, tinggal dilas titik aja. Tinggal dilas titik aja nih, dari tadi tangan gua di bawah untuk nahan supaya dia nggak mundur. Dok, bisa las titik dulu di situ, Dok. Oke. Sip. Nah, satu titik oke, nggak bergerak. Boleh titik bawahnya dulu. Oke. Sekarang ganti posisi lu di sana. Las di bagian kanan. Karena tadi kita ngelas di posisi kiri, biasanya ngelas dia akan sedikit keangkat. Nah, sekarang agak gue tekan sedikit supaya kembali level ya. Ya udah. Di titik dulu aja. Oke. Oke. Ya, ini level ya, teman-teman. Ya, kameramen bisa mendekat. Posisinya level, masih di tengah. Oke. Yap. Nah, sekarang kita akan las full. Nah, cuman pasti teman-teman akan nanya, sebenarnya ini gue ngelasnya kemana sih? Nanti akan gue kasih tahu ngelasnya kemana. Karena di sini ada bracket khusus yang dibikin ketika kalian membeli sasis ini. Ada bracket khusus yang dibikin yang udah include ketika kalian beli. Jadi kalian nggak perlu bikin lagi. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang akan las full, Dok. Boleh las full sebelah sana? Oke. Nah, sekarang yang sebelah sini akan gue yang las full. Supaya netizen nggak ngebacot. Dari tadi kan bilang lo gue cuman mandorin doang. Nggak, gue juga ikutan kerja, bro. Ya. Sekarang kita akan las di bagian sini. Oke. Cukup dulu, nanti bawahnya kita akan las full ketika sasisnya kita copot. Nah, sekarang kita akan copot sasisnya dulu. Hati-hati ya, masih panas. Oke, nah sekarang kan tadi udah kita las ya bagian atasnya, bagian bawahnya masih las titik sengaja. Nanti biar kalian lihat. Nah, sekarang gue akan bongkar dulu sasisnya, kita copot dulu supaya kalian tahu dari tadi tuh gue ngelas bagian mananya. Oke, sasisnya udah kebuka. Nah, kita lihat yuk ke sana yuk. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang akan kalian dapat ketika membeli subframe belakang SAC knockdown. Adalah ini besi ini, bushing 1, 2, dan 3. Termasuk bracket platnya. Ini yang tadi gue las. Ini. Nanti akan las full lagi ketika mesin udah turun. Ini yang penting las penguatnya aja. Ini dibuat dari besi padat. Dibuat dari besi padat yang didrat di dalam sehingga bisa ngebaut masuk ke sini sasis, dan ini juga bisa ngebaut. Udah ada dratnya di dalam dan ini besi padat. Kameramen bisa lihat ya. Ketebalannya ini sekitar 5 mm. Ditambah lagi ketebalan boltnya dan ketebalan bracket tengahnya. Jadi total ini yang kalian dapat semua. Total ketebalannya ini 1,5 mili dan ini sangat kuat. Kalau untuk besi as yang di sini yang dibubut, ketebalannya adalah 22 mm. 22 mm diameter luarnya, dan ketebalan tengahnya adalah 7 mm. Dan ini kuat banget untuk urusan ini. Nah, pasti ada juga teman-teman yang akan nanya, apakah sasis knockdown bolt seperti ini kuat di motor? Jawabannya kuat, karena beberapa motor, bahkan itu Moge, menggunakan sasis model bolt on seperti ini. Dan nanti ini akan ada 6 titik
penguatan. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ada di suspensi. Oke, nah sekarang kita akan pasang ngelas full dulu sedikit, di sini. Ini juga dipotong dulu biar rapi, Dok. Biar rapi dipotong. Baru nanti kita akan pasang lagi body-bodinya. Oke, nah ini seperti gue bilang baru bisa dilas ketika sasisnya udah dicopot dulu karena posisinya sempit untuk alat las. Baru kita las full di sini. Selesai sudah untuk penguatan knockdown. Dan sekarang kita akan pasang lagi. Sasis ini. Semudah itu sebenarnya pemasangannya. Asal kalian juga punya alat-alatnya juga dan juga punya spare partnya. Nah, keunggulannya pakai rangka knockdown ini, pengerjaan sasis atau pengecatannya nanti juga lebih mudah dan detailingnya juga lebih mudah. Udah kepasang deh. Itu tinggal dikencengin banget. Nah, sekarang ketika kalian membeli rangka knockdown ini, pasti kalian akan bingung nanti box kelistrikannya di mana, plat joknya gimana, spakbornya gimana, tangkinya gimana, dan gimana lainnya. Oke, nah sekarang gue akan kasih tahu. Ini ada box kelistrikan, kalian bisa naruh aki di sini. Nanti kita akan pasang di situ. Ya, sekarang kita akan pasang dulu aja. Untuk pemasangan box kelistrikan ini, memang sengaja dipersulit, yaitu dengan cara harus melepas ban dulu. Kenapa dipersulit? Karena kalau terlalu mudah, kalian bisa aja dicolong orang akinya nanti. Jadi pemasangan harus lewat belakang. Agak dipersulit sedikit, tapi nggak susah-susah banget. Nah, pemasangan cukup seperti itu. Yes, dibaut 4 biji. Coba dibaut dulu, ada bautnya. Tinggal dibaut seperti ini. Baut 10 semua. Gampang kan? Jadi kalian tinggal beli spare partnya aja terus bisa pasang dan nggak khawatir, worry free lah. Bahwa motor kalian nanti akan gini, sasisnya melengkung, bodinya bingung, nggak sepadan, nggak sesuai. Ini baru dari box kelistrikan, nggak usah dikencengin dulu ya, karena kita lagi tes uji coba dulu. Dan sekarang kita akan pasang plat joknya. Ini plat joknya, nanti tinggal dibolong-bolongin aja sesuai dengan kemauan kita. Dan ini bisa kalian pasang di sasis ini, dan kalian bisa tinggal bungkus kulit dan busanya aja, Mas Ron. Tinggal dibikin dudukan belakangnya aja. Plat joknya udah. Sekarang kira-kira apa yang kurang? Tangki. Oke. Tangkinya juga udah ada. Ini tangkinya ini memang udah diproduksi untuk rangka universal, tapi Scorpio lebih diutamakan karena Scorpio sasisnya lebih besar. Jadi dia udah keplak untuk di sasis ini, dudukannya juga udah plak, udah ada dudukan depan dan drat tutup tangkinya. Yap, saya baut depannya. Oke. Jadi ada 3 dudukan baut depan 2, belakang 1. Nah, di sini udah ada tambahan lagi pelat. Fungsinya adalah untuk kolongan di sasis seperti apa? Kayak gini bahannya. Ya, bahan pelat tebal 2 mm, keras. Nah, kayak gini. Yuk kita lihat, kita pasangnya. Jadi ini dicopot dulu. Karena ini kan kosong ya, kosong. Nanti takutnya air bisa masuk. Oke. Tinggal ngebaut di sini. Nggak usah dimur dulu, dibaut aja dulu biar teman-teman lihat. Yang penting baut dulu 4 biji. Nah, jadi ketutup. Jadi lebih aman. Ya, seperti itu. Nah, baru plat joknya kita pasang. Sip. Plat jok sudah terpasang. Oke. Nah, kira-kira apa lagi yang kurang? Spakbor, benar banget. Kita ada spakbor. Ini spakbor. Spakbornya. Ini bahannya lumayan tebal. Ini mentahnya ya. Ini mentahnya. Tapi kalau kalian pesen untuk sasis ini, memang sudah ada dudukannya nanti. Jadi kalian nggak perlu ribet lagi. Ini udah ada dudukannya. Bahan mentahnya seperti ini. Kita taruh aja di bawah. Kita injek.
Nah, karena tebel dari bahan ini adalah 1,2 mm murni, bukan 1,2 mm banci. Oke, kita pasang spakbor belakangnya. Prosesnya di sini ada 2 baut, 3, 1, 2, 3. Ini memang sudah ada dudukannya di sasis. Tuh, udah ada dudukannya di sasis. Yes, jadi tinggal kita baut aja. Seperti ini, bisa lihat di baut. Ya, seperti ini spakbornya. Kenceng nggak goyang-goyang. Ini tinggal kencengin lagi baut-bautnya karena memang belum dikencengin maksimal. Stop lamp bisa di sini, segala macam. Nah, plat joknya pasang lagi, Dok. Sasisnya segala macam. Tapi kira-kira kayaknya ada yang kurang ya kalau motor cuman begini doang gitu. Kurang greget. Ya sebenarnya itu balik lagi ke selera. Teman-teman nanti bisa merubah banyak tampilan. Teman-teman bisa ganti shock breaker depan, bisa ganti swing arm segala macam, bisa ganti ban dan lain sebagainya. Penasaran motor ini kalau kita upgrade lagi, kita kulik sedikit lagi kayak apa? Nah, tim Street Art akan mendemonstrasikan. Habis ini kita langsung ganti swing arm, kita akan ganti shock depannya, suspensi depannya kita akan pakai upside down. Swing armnya kita ganti pakai swing arm custom SAC, dan bannya kita ganti jari-jari dan pakai ban big block aja biar kelihatan keker tuh kayak gimana. Dan ada juga nanti ada skid plate, juga ada knalpot. Semua by SAC. Kita lihat betapa mudahnya kita dan menyenangkannya untuk ngerjain motor ini. Yuk, kita ganti. Ya, ini swing arm, kalian pasti udah tahu lah ya, swing arm SAC udah banyak dipromoin dari dulu-dulu. Ya, ini kita kasih lihat dulu ke kamera, kita ganti pakai big block 150 ring 17 ya, ini masih ring 17. Oke, bahan belakang udah, sekarang kita pindah ke depan. Oke, depan kita akan ganti pakai suspensi upside down Sabre dengan ban big block lagi pastinya. Ya, langsung berubah drastis tampilan motor ini setelah kita pasang body-body kaki-kakinya, dan sekarang lebih ke detailnya lagi. Yuk, kita bikin detailnya lagi. Kira-kira apa lagi yang supaya motor ini tampil lebih sangar? Kita ada knalpot dari SAC, kalian udah bisa beli. Nah, ini leheran khusus untuk Scorpio yang udah kita desain lagi. Kita ulang desainnya. Nah, ini silencer ini diameter ininya 2 inch. Jadi kalian bisa pakai beberapa jenis tipe silencer SAC dari mulai yang panjang, pendek, cover ataupun Python untuk masuk di yes. Jadi kalian tinggal bikin bracket knalpotnya aja. Satu leheran buat Scorpio ini bisa buat semua silencer and mufflernya dari Street Art Custom. Oke, kita copot lagi. Nah, supaya lebih keren, kita pakai mudguard atau skid plate. Ini juga kalian bisa pesen, ini udah ready stock, nanti udah powder coating warna hitam. Kita bisa pasang ini di sini. Nah, sekarang kita pasang footstep. Kita akan pasang footstep depan kayak gini. Cuman pasti kalian nanya dong, terus yang boncengan kakinya ditaruh mana? Tenang, semua udah kita siapin di sini. Nah, kita udah bikinin ini buat kalian, bracket footstep belakang. Ini plat tebel yang kalau mungkin kalian debus baru bisa matahin ini. Ini tebelnya 8 mm. Tinggal beberapa hal lagi yang kalian bisa mungkin kreasikan sendiri. Misalnya kayak gini. Ini adalah bracket untuk sen. Sen ya, nanti ditaruh sini. Nah, ini akan gue contohin. Di sini ada sen LED dari Brad Style. Kita cobain ya. Ya, kurang lebih beginilah nantinya. Ya. Nah, kalian bisa mindahin sennya di sini misalnya. Jadi lebih keluar daripada suspensi kan. Jadi cahayanya tetap kelihatan ke arah depan pengendara.
Dan sebenarnya gue masih menyisakan hal-hal untuk kalian kerjakan sendiri atau DIY. Kenapa? Karena nama motor custom ya bisa kalian kreasikan sendiri lah. Kayak misalnya mau bikin hal-hal ornamen di sini, kemudian bracket lampu, posisi speedometer, kalian bisa kerjain sendiri atau biarkan bengkel tempat atau terdekat kalian berkreasi. Nah, paling nggak seperti yang cover samping kita memang nggak bikinin, karena nanti ini kalian bisa bikin di mana aja. Tapi kita kasih contohnya satu, dok. Ya, contohnya kayak gini. Kalian bisa tinggal pasang di sini. Foto terpasang seperti ini. Jadi kalian simple banget. Kalian tinggal bikin di mana aja. Dan bahkan kalian bisa bikin spakbor depan sendiri, bracketnya, bracket lampu, bracket plat nomor, bracket spion, bracket sen, segala macam kalian bisa kreasikan sendiri di bengkel atau di rumah kalian. Yang jelas hal-hal utamanya kalian udah nggak perlu pusing lagi, kalian tinggal meng-create hal-hal lainnya aja. Ini juga bisa nggak hanya style-style buat tracker, scrambler, cafe racer juga bisa, tinggal ganti stangnya, tinggal bikinin hornet atau mungkin busa jok hornet. Jadi itu aja yang pengen gue kasih tahu selama beberapa jam. Kalau di sini kita udah beberapa jam di sini ngerjain motor ini. Simple banget, tinggal penguatan-penguatannya lagi. Segini aja video kita kali ini. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Arindra Perkasa dan seluruh tim dari Street Art Custom. Bye. Charming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me.